Capek banget seharian di pabrik. Pulang kerja gini, lapar banget. Enaknya mampir makan bakso kali ya. Oke deh, aku mau makan yang seger-seger aja dulu ya kan. Jadi pulang langsung mandi, terus tidur. Baksonya satu ya bang, pakai tetelan yang banyak ya. Tambahin telur sama pentol besar bang. Oke bang, sebentar ya. Enaknya beli bakso aja kali ya. Ngiler banget makan bakso, jadi pulang nggak usah masak lagi. Tinggal istirahat saja. Sekalian beli satu bungkus deh. Jadinya, aku nggak repot lagi kalau suamiku mau makan. Baksonya satu ya bang, makan sini aja. Yang satu dibungkus ya bang. Oke Neng, sebentar ya. Rame nggak ya orang makan di dalam? Kok lama banget sih? Dari tadi kok nggak diantar-antar baksonya? Lah, itu kan Mas Denny. Makan bakso di sini juga rupanya dia. Bang, maaf ya, saya nggak jadi makan di sini. Dibungkus aja ya bang, terus nggak jadi dua bungkus. Satu bungkus aja bang, maaf banget ya. Tadi aku dilihat sama Mas Denny, pasti dia minta bayarin aku. Untung aku lihat duluan. Coba kita lihat ya, dia makan bakso di situ. Kira-kira dia ingat bawakan aku nggak ya? Aku harus cepet-cepet makan nih. Nanti Mas Denny keburu pulang. Nikmat banget habis makan bakso nih. Aku kok jadi ngantuk ya? Tapi kok kayak ada yang kurang. Oh iya ya, aku mau beli asap dulu deh. Gak enak banget habis makan gak ngasap. Bu, beli asapnya 2 bungkus ya? 1 bungkus ini aku harus taruh di jok motor nih. Biar gak dilihat sama istriku. Bisa bahaya entar. Nanti Dina kira aku lagi banyak duit. Aku kan harus tetap terlihat miskin di depan Dina. Biar uangku tetap utuh. Buat diriku sendiri aja ya kan? Kamu sudah pulang, Mas? Kok telat? Iya sayang, tadi sempat mampir sebentar ke rumah teman. Ada perlu sebentar. Bikinin Mas kopi dong sayang. Mas pengen minum kopi nih. Jangan terlalu manis ya Din. Aduh, Mas. Lagu lama. Kayak aku nggak tahu aja. Kamu habis mampir kemana? Ini kopinya, Mas. Iya. Mas sudah makan? Kalau belum makan, aku gorengkan telur ya. Oh nggak usah deh sayang. Mas sudah kenyang nih. Tadi sudah makan di rumah teman. Nggak enak tadi kalau mau nolak. Soalnya udah disiapin. Oh gitu. Ya syukur alhamdulillah ya, Mas. Dapat rezeki hari ini. Apa ku bilang kan? Mana mungkin aku dibawakan makanan pulang. Sama si pelit itu. Tunggu hujan duit, baru dia mau belikan aku makan. 5 tahun aku menikah, 5 tahun juga dia nggak pernah belikan aku sesuatu. Dasar nasib, nikah sama orang pelit begini. Bikin sakit hati aja. Kenapa juga? Aku mau nikah sama dia. Din, Mas mau keluar sebentar ya. Mas mau ada perlu dulu sebentar. Kamu di rumah istirahat aja ya. Besok kan kamu kerja masuk pagi. Pintunya dikunci aja. Mas juga bawa kunci kok. Mas gak lama kok, Din. Halah, alasan aja ada perlu sebentar. Palingan juga pergi makan lagi. Kayak aku nggak tahu aja kamu tuh, Mas. Kelakuanmu itu dari dulu nggak berubah. Tadinya aku sudah mau tidur. Tapi kok perutku lapar lagi ya. Kayaknya minta diisi sama makanan yang enak deh. Widih, wangi banget ayam gorengnya. Jadi lapar banget ini loh. Habis ini aku mau beli cemilan apa ya yang enak? Martabak manis atau martabak telur ya? Mas, anterin aku kerja dong. Aku takut kesiangan loh ini, Mas. Bukannya Mas gak mau, Din. Tapi bensin Mas tinggal dikit banget loh. Kamu tahu kan arah tempat kerja kita beda. Mas nih kan belum gajian loh, Din. Gak megang duit loh.
Aduh, banyak betul alasanmu, Mas. Nanti Dina belikan bensin deh. Yang penting anterin Dina berangkat kerja. Oke sayangku, gitu dong. Jangan pelit-pelit sama suami sendiri. Yang pelit siapa? Yang dikatain siapa? Dasar pelit, medit. Enak banget ya, pagi-pagi sarapan bubur gini. Maaf ya Din, hari ini kan sebenarnya aku udah gajian. Terus hari ini sebenarnya aku juga libur kerja. Aku mau santai dulu, jalan-jalan dulu deh. Cuci mata ya kan? Siapa tahu ada barang-barang yang bagus. Aku mau jalan-jalan ke mall deh. Pengen banget makan di mall. Enak banget, pagi-pagi ngemil martabak. Sengaja aku taruh di jok tadi malam. Jadi aku bisa nikmatin sendiri di rumah. Gak ada yang ganggu. Ngemil dulu deh, terus mandi, terus on the way deh ke mall. Nikmat banget. Harus dihabiskan nih. Ntar ketahuan sama Dina. Kenapa hidup rumah tanggaku seperti ini ya? Sedih banget rasanya. Punya suami, tapi seperti tidak bersuami. Gak pernah dinafkahi. Tinggal satu atap, tapi hidup sendiri-sendiri. Aku capek ya Allah, capek banget. Din, kamu kenapa? Kok melamun aja sih? Dari tadi aku perhatiin. Kamu lagi mikirin apa? Cerita dong. Aku bingung, San. Mau mulai cerita dari mana? Ya udah, kita makan siang dulu yuk. Kebetulan ini jam istirahat. Jadi kita bisa sambil ngobrol kan, Din? Mumpung Dina kerja, aku mau healing-healing dulu deh. Enak banget healing sendirian. Bebas mau kemana aja, mau belanja apa aja. Lihat-lihat baju dulu ah. Adem banget ya di sini, bikin betah aja. Jadi enak mau keliling-keliling. Wah, ini kaos yang selama ini aku cari. Kebetulan ada warna putihnya. Aku ambil satu deh. Tapi yang hitam juga cakep banget. Bagus-bagus banget sepatunya. Ada ukuran kakiku nggak ya? Aku mau lihat model lainnya dulu. Nah, ini dia sepatu yang aku mau. Gila ya, cakep banget. Din, kamu cerita deh. Kenapa akhir-akhir ini kamu sering banget ngelamun di toko? Kamu ada masalah ya? Ngomong aja, Din. Siapa tahu kamu butuh teman cerita. Insya Allah kalau aku bisa bantu, ya aku bantu. Kalau enggak ya, aku bisa kok jadi teman ceritamu. Aku bingung, San. Rumah tanggaku sudah berjalan 5 tahun, tapi aku seperti tinggal dengan orang lain di rumah. Suami yang harusnya menafkahi aku, malah nggak pernah ngasih uang sama sekali. Itu pun kalau aku minta, banyak banget alasannya. Yang inilah, yang itulah. Kamu tahu nggak, mau makan aja. Dia rela loh bohong sama aku. Dia bilang mau keluar sebentar. Tapi aku tahu, pasti dia makan di luar. Dan dia nggak pernah mau ngajak aku sekalian makan. Kemarin aja ya, aku lihat dia di warung bakso. Tadinya aku mau makan di situ, terus bawakan sebungkus buat dia. Untungnya, aku lihat dia duluan. Jadi aku nggak jadi makan di situ. Aku bungkus satu aja buat aku makan. Dia pulang, nggak bawakan aku makanan. Terus aku tanya, kamu sudah makan atau belum? Dia jawab, sudah tadi, pas mampir tempat temannya. Bohong banget dia. Sakit banget rasanya hatiku, Santi. Mau tahu nggak? Waktu awal aku baru nikah, aku belum kerja. Aku dikasih uang belanja cuma 300.000, San. Katanya, uang itu cukup buat kamu sendiri di rumah. Aku bengong lah. Bukannya nggak bersyukur. Masa iya aku dikasih segini selama sebulan? Terus dia bilang, kamu kalau mau pegang uang, kamu kerja. Jadi kamu punya gaji sendiri, nggak selalu ngandalkan suamimu. Ya Allah, kenapa juga dulu kamu mau nikah sama dia, Din? Emang kamu nggak tahu kalau sifatnya begitu? Dulu dia kerja di kotaku, dia baik, Santi.
Terus juga kami sama-sama yatim piatu. Aku pikir kalau aku berumah tangga, aku punya tempat. Aku nggak sendirian. Aku punya keluarga. Tapi ternyata sama saja. Makanya selama dia suruh aku cari uang sendiri, aku langsung pasang KB. Aku belum mau punya anak. Takut banget anakku nanti disia-siakannya. Terus, kamu masih mau bertahan? Atau bagaimana? Masalahnya ya, kalau orang pelit itu gak ada obatnya, Din. Sampai mati pun dia tetap begitu. Ya tinggal kamu pilih aja. Kalau kamu mau tetap bertahan di sini, ya gak apa-apa sih. Cuma ya, kamu harus sudah siap. Seumur hidup, makan hati. Pikirkan baik-baik. Kalau kamu butuh sesuatu, kamu kabarin aku aja ya, Din. Asik, semua yang ku mau sudah aku beli. Sekarang waktunya isi perut. Aku mau makan apa ya? Mie ramen kayaknya enak nih. Mie ramen ini nih, yang bikin aku ngiler. Enak banget kayaknya nih ya. Makan dulu ah. Wah, dari Borong ya Mas. Beli apa aja nih? Astaga, kok bisa Dina pulang duluan sih? Atau aku yang kelamaan di mallnya? Aduh, ketahuan deh kalau aku habis belanja. Mas, kamu kok malah melamun sih ditanyain? Jawab dong Mas. Anu Din, Mas tadi ikut lomba, terus menang nih juara 1. Banyak banget loh hadiahnya Din, mana bagus-bagus lagi. Apa lomba Mas? Tiba-tiba banget ada lomba. Lomba apaan sih? Agustusan aja sudah lewat. Kok tiba-tiba menang ikut lomba? Lagian juga, di mana sih lombanya? Mas serius loh Din, tadi di pabrik ada lomba, jadi Mas ikutan. Nih hadiahnya juara 1. Oh iya, emang bener Mas juara 1. Juara 1 bohongnya. Mas bohongkan. Ngaku aja deh Mas. Kamu kok nggak percaya sih Din? Mas ini nggak bohong loh. Sudah Mas, nggak usah diperpanjang. Sekarang Mas kan sudah gajian nih. Gantian sekarang. Mas yang bayar listrik sama air. Kok aku sih? Harusnya kamu dong. Itu kan sudah tugasmu tiap bulan Din. Mas, tiap bulan aku yang belanja bulanan. Makanan, sabun, apa segala macam. Air, listrik. Sekarang gantian dong Mas. Masa aku terus sih? Selama aku kerja, kamu gak pernah ngasih aku nafkah. Untuk makan aja. Kamu gak pernah mikirin aku. Uang gajimu tiap bulan kemana Mas? Harusnya kan? Ini sudah jadi tanggung jawabmu sebagai suami. Ya habislah. Aku kan juga punya kebutuhan. Kamu tahu kan, aku bayar cicilan motor. Mas, kalau kamu bayar cicilan motor, kenapa aku dapat BPKB motormu? Kamu simpan di bawah lemari. Kamu gak usah bohongin aku terus deh Mas. Apa kamu gak capek? Aku capek loh Mas. Kenapa sih ribut soal duit? Aku juga capek kerja loh. Aku cuma ingin diperlakukan sebagai istrimu Mas. Bukan orang luar yang harus membiayai hidup suaminya. Aku gak minta banyak. Cuma ingin Mas ikut mikir bagaimana rumah tangga ini berjalan. Ya namanya juga hidup. Kadang aku butuh uang buat senang-senang, buat beli rokok, nongkrong sama teman. Emang salah ya? Bukan salah Mas. Cuma rasanya sakit banget. Setiap hari aku pulang kerja dalam keadaan lelah. Tapi tetap masak buat kamu Mas. Aku jaga rumah ini biar tetap ada. Tapi kamu gak pernah jaga perasaanku. Udahlah, jangan drama terus kamu Din. Ini bukan drama Mas. Ini jeritan hatiku. Aku cuma ingin kamu berhenti hidup untuk dirimu sendiri. Dan mulai lihat aku, istrimu. Istri yang tiap hari berjuang tanpa pernah kamu bantu. Din, dengar ya. Ini rumahku. Masih untung kamu nggak kumintain uang sewa rumah. Tinggal gratis aja, masih banyak banget ngeluhnya. La ilaha illallah. Istighfar kamu Mas. Kok bisa kamu ngomong begitu Mas? Kamu anggap aku apa sih? Kalau kamu sudah nggak nganggap aku istrimu, lepaskan saja aku Mas. Oke, kalau itu maumu. Mulai malam ini, aku lepaskan kamu. Silahkan kemas barang-barangmu. Cari tempat tinggal yang lain. Dan jangan kembali lagi di rumah ini.
Kalau kamu mau urus surat pisah, urus aja sendiri. Aku nggak mau buang-buang uangku buat hal yang nggak penting. Oke, Mas. Malam ini aku akan angkat kaki dari sini. Aku juga nggak sudi tinggal sama orang pelit, medit kayak kamu. Ya pergi aja sana. Aku nggak rugi kok. Malah enak lagi aku sendirian di rumah ini. Nggak ada yang bebanin. Selamat tinggal, Dina. Semoga kamu cepat dapat tempat tinggal baru ya. Kok bisa ya? Ada suami begitu? Aku kira cuma ditok-tok aja. Ternyata aku mengalaminya sendiri. Astagfirullahalazim. Kuatkan aku ya Allah. Santi, aku minta maaf ya. Aku bingung mau kemana lagi. Cuma kamu, temanku yang ada di kota ini. Maafin aku ya, San. Sudah ngerepotin kamu. Gak, Din. Kamu gak ngerepotin aku kok. Kalau kamu mau, kita bareng kos di sini aja ya. Biar aku juga punya teman. Aku juga perantau di sini, Din. Kamu di sini aja ya. Nanti aku izin sama ibu kos. Kalau kamu mau ngekos sekamar sama aku. Alhamdulillah. Makasih ya, Santi. Kamu sudah mau nolongin aku. Kamu yang tabah ya, Din. Laki-laki yang sifatnya begitu, harusnya memang tinggal sendiri aja. Insya Allah, setelah kesedihan ini, kamu dapat kebahagiaan ya. Makasih ya, Santi. Kamu istirahat ya. Tenangkan pikiranmu ya. Biar besok bisa kerja dengan tenang. Dina selalu percaya bahwa setiap luka ada akhirnya. Meski hidupnya tak pernah mudah, di balik senyumnya yang tipis, ia menyimpan lelah yang sangat dalam. Suaminya, yang selama ini ia perjuangkan, justru terlalu pelit untuk memikirkan kebahagiaan istrinya sendiri. Bahkan, untuk kebutuhan rumah tangga pun, Dina harus memutar otak. Dan saat hubungan itu mulai retak, Dina sadar, memisahkan diri juga butuh biaya. Jadi setiap pagi, sebelum matahari naik, Dina bekerja, mengumpulkan receh demi receh, menabung untuk mengurus surat perpisahan yang selama ini tak pernah ia bayangkan akan ia butuhkan. Namun di tengah semua air mata dan kesunyian itu, ada seseorang yang memperhatikannya. Tanpa ia sadari, anak pemilik toko tempat Dina bekerja, Pak Riki, diam-diam selalu memperhatikan langkah Dina. Cara Dina tersenyum sopan, cara Dina menahan sakit, tapi tetap kuat berdiri. Entah sejak kapan, tapi tatapan Pak Riki itu berubah. Ada kekaguman, ada rasa iba, bahkan mungkin ada perasaan lain yang mulai tumbuh. Dina tidak tahu, ia terlalu sibuk bertahan, terlalu sibuk untuk menyembuhkan luka yang tak terlihat. Tapi hidup kadang punya cara sendiri untuk menunjukkan bahwa tidak semua orang yang datang akan menyakiti. Ada juga yang diam-diam siap merawat hati yang sudah terlalu lama dipatahkan. Pak, maaf ya. Dina besok mau izin kerja 1 hari saja, Pak. Boleh sih, tapi maaf ya, Din. Kalau boleh Bapak tahu, besok kamu mau kemana? Saya mau ke rumah Pak RT. Tempat tinggal yang lama, Pak. Saya mau minta surat pengantar untuk mengurus surat perpisahan, Pak. Oh gitu, saya pikir kamu masih gadis loh, Din. Soalnya nggak kelihatan kalau sudah bersuami. Tapi itu beberapa bulan yang lalu, Pak. Sekarang, saya sudah menjanda. Kira-kira boleh nggak ya kalau Bapak temenin kamu? Itu sih, kalau kamu nggak keberatan, Din. Bapak serius nih? Apa nggak ngerepotin ya? Terus, toko gimana, Pak? Nggak ngerepotin kok. Bapak malah senang bisa ngantar kamu. Kalau masalah toko, kan masih ada Santi sama karyawan yang lainnya. Kalau Bapak mau dan nggak ngerepotin, boleh aja, hehe. Besok pagi, kamu kesini aja ya, Din. Kita berangkat dari sini aja. Iya, Pak. Makasih ya, Pak. Sebenarnya, aku sudah tahu lama, Din. Dan aku tahu semua ceritanya. Cuma aku pura-pura nggak tahu aja di depanmu, Din. Makasih ya, Santi, atas semua informasinya. Mbak Dina, apa kabar, Mbak? Sudah lama loh kita nggak ketemu. Alhamdulillah. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Gimana, Mbak? Apa ada yang bisa saya bantu? Gini, Pak.
Saya kesini mau minta surat pengantar dari RT. Saya mau mengurus surat perpisahan, Pak. Oh gitu. Ya, boleh deh. Sebentar Bapak bikinkan ya. Iya Mbak, maaf ya Bapak mau tanya. Apa ini calonnya Mbak Dina ya? Pak. Insya Allah Pak, doakan saja ya Pak. Alhamdulillah, Mbak Dina bisa dapat yang lebih baik lagi. Oh iya Mbak, kamu sudah tahu belum Mbak? Tahu apa, Pak? Itu si pelit mantan suamimu, dia habis kecelakaan kerja loh. Sudah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Sekarang sudah duduk di kursi roda. Astagfirullahalazim. Kapan itu kejadiannya, Pak? Kira-kira 4 bulan yang lalu, kalau nggak salah. Gini ya Mbak, mohon maaf sebelumnya ya Mbak. Bapak mau saranin, setelah ini Mbak Dina jenguk sebentar si Denny itu. Siapa tahu dia mau minta maaf. Silaturahmi sebentar. Biar bagaimanapun kalian kan pernah menjadi suami istri. Ini cuma saran dari Bapak. Kalau Mbak Dina berkenan, apalagi Mas Denny dalam keadaan sedang sakit. Iya, Pak. Nanti saya coba mampir sebentar ya. Terima kasih kalau gitu ya, Pak. Saya permisi dulu. Din, Bapak tunggu di sini saja ya. Nggak apa-apa kan? Iya, Pak. Nggak apa-apa. Maaf ya, Pak. Bapak jadi nungguin saya. Nggak apa-apa kok Din. Ya udah kamu ke sana, jenguk mantan suamimu ya. Iya, Pak. Makasih ya, Pak. Denny, maaf ya. Aku baru dapat kabar kalau kamu lagi sakit. Maaf, aku baru bisa jenguk kau sekarang. Kamu pasti ngetawain aku kan? Dulu aku yang ngusir kamu, sekarang aku yang nggak bisa gerak. Aku nggak pernah senang lihat orang sakit, Den. Termasuk kamu. Din, maafin aku ya. Aku dulu keras kepala. Pelit, egois. Aku pikir kamu cuma mau uangku. Tapi ternyata kamu cuma pengen dihargai. Aku bodoh banget. Aku udah maafin dari lama, Den. Hidup terlalu singkat buat nyimpen dendam. Dina, aku sendirian. Sekarang nggak ada yang mau ngurusin aku. Aku janji, Din. Bakalan berubah kok. Maukah kamu? Rujuk sama aku lagi? Aku mohon banget sama kamu, sayang. Dini, luka itu masih ada. 6 bulan aku tidur sambil nangis. 6 bulan aku mencoba menutup luka itu. Kamu bilang aku beban. Kamu bilang aku cuma ngabisin uangmu. Aku memaafkan kamu. Tapi maaf, aku nggak bisa kembali. Tapi Dina, aku cuma punya kamu. Aku beneran nyesel loh, Din. Dan aku mau memperbaiki semuanya. Aku tahu kamu nyesel, tapi aku juga belajar. Kalau cinta itu nggak bisa dipaksa kembali setelah dihancurkan. Ini bukan balas dendam, Den. Ini cuma aku akhirnya memilih diriku sendiri. Kamu nggak kehilangan aku hari ini, Den. Kamu kehilanganku waktu kamu ngusir aku 6 bulan lalu. Aku pamit ya. Istirahat. Semoga Allah mudahkan semuanya. Pak, Dina malu loh sama Bapak. Sudah ngantarin Dina kemana-mana. Sekarang malah traktir Dina makan. Gak apa-apa Din. Bapak emang sengaja ngajak kamu. Gini, ada yang mau aku omongin sama kamu. Sebenarnya aku sudah tahu sih dari Santi. Kalau kamu janda, kamu jangan marah ya sama Santi. Soalnya aku yang tanyain dia, bukan Santi yang ngomongin kamu. Oh iya Dina, mulai sekarang kamu panggil aku Mas aja ya. Jangan panggil Bapak lagi. Biar kita lebih akrab gitu. Hehe. Oh gitu. Oke deh Mas Riki. Hehe. Mas mau ngomong apa nih? Kok Dina jadi deg-degan ya Mas? Gini Din, Mas tuh sebenarnya sudah lama naksir sama kamu. Tapi waktu itu kamu masih status istri orang. Terus waktu kamu turun kerja dengan mata yang bengkak habis nangis, Mas tanya sama Santi. Di situ Santi cerita, cuma Mas bingung, cara deketin kamu bagaimana? Dina, mau nggak kalau kita jalanin hubungan yang lebih serius lagi? Mas mau, kita nikah Din. Loh, ini serius Mas? Kok tiba-tiba banget ngajak nikah? Surat perpisahan Dina saja baru mau Dina urus. Tapi iya sih, sebenarnya Dina juga agak naksir sama Mas Riki. Tapi Dina pikir nggak mungkin lah
Anak pemilik toko naksir sama janda kayak aku. Dina jadi malu, Mas. Alhamdulillah. Akhirnya cintaku tak bertepuk sebelah tangan. Hehe. Nanti Mas bantu ya, Din. Biar cepat keluar surat perpisahannya. Dalam hidup ini, seringkali kita baru menyadari nilai seseorang saat kita kehilangannya. Dulu, ia adalah suami yang begitu pelit kepada istrinya. Ia selalu merasa uangnya habis karena istrinya. Ia lupa bahwa istri bukanlah beban, tetapi teman hidup yang seharusnya dijaga. Dan ketika istrinya pergi, ia merasa menang. Ia pikir hidupnya akan lebih ringan tanpa penguras uang. Sampai suatu hari, sebuah musibah menimpanya. Tubuhnya lumpuh, tidak bisa bergerak, tidak bisa melakukan apa-apa. Saat itulah ia merasakan pahitnya kesendirian. Pahitnya hidup tanpa seseorang yang dulu pernah ia sepelekan. Kadang laki-laki baru sadar arti sebuah kesetiaan setelah ia kehilangan sosok yang paling setia. Baru mengerti arti kasih sayang setelah ia merasakan sepi yang panjang. Dina yang dulu takut membuka hati, perlahan mulai percaya lagi. Bukan karena ia sudah lupa pada luka lamanya, tapi karena seseorang berani menunjukkan bahwa cinta bisa datang dengan cara yang lebih lembut. Inilah perjalanan Dina. Perjalanan menyembuhkan hati yang pernah hancur, hingga akhirnya menemukan cinta yang tak lagi menyakitkan, tetapi menyembuhkan. Happy ending ya kalian. Telur lagi? Telur lagi? Bosan amat makan telur ceplok terus. Lama-lama, aku bisa bisulan nih kalau selalu makan telur melulu. Ranti, gimana sih kamu? Kamu malas masak? Atau gimana sih? Kok tiap hari telur melulu? Emangnya kamu gak bisa masak yang lain? Aku tuh bosan tahu, selalu makan telur, enak banget rasanya tenggorokanku. Kalau kamu, kasih makan aku ini terus. Coba sesekali itu kamu masak daging, gulai ayam, ikan bakar. Ini malah telur goreng melulu. Sudah aku jadi gak selera makan. Mana uang? Aku mau makan di luar aja. Loh Mas, jangan begitu dong. Ini tuh rejeki, Mas. Gak boleh ditolak. Kita harus bersyukur. Masih ada yang bisa kita makan. Aku bosan, Ranti. Kalau nggak telur, tahu. Kalau nggak tahu, ya tempe. Nggak selera banget aku. Aku sudah capek cari uang. Malah dikasih makanan yang begini. Gimana sih kamu, Ranti? Masa gini-gini terus sih? Lama-lama aku malas di rumah. Gaji tiap bulan selalu lancar. Tapi makanannya kok kayak begini-begini aja terus. Kalau begini terus, lebih baik aku makan di luar aja. Sini mana sini? Aku mau minta uang. Aku mau makan di luar aja. Mas, mau minta uang berapa, Mas? Uang Ranti cuma tinggal 50.000. Itu pun untuk seminggu ke depan, Mas. Masa sih tinggal 50.000? Kamu kemanakan semua uang itu? Kayaknya kamu gak bisa ngatur uang deh, Ranti. Tahu capek aku mikirin uang. Uang dan uang. Aku mau ke rumah ibuku saja. Mau makan di sana. Di rumah kecil itu, Ranti selalu memulai hari dengan senyum. Walau hatinya sering sekali penuh luka yang selalu dia sembunyikan. Suaminya Bagas gak pernah tahu betapa pusingnya mengelola gaji yang hanya seuprit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam waktu 30 hari. Belum lagi tetek bengek yang tiba-tiba muncul seperti pengeluaran yang tidak pernah terduga. Aku nggak mau terus-terusan disalahin. Aku nggak mau terus-terusan diginiin, Mas. Kamu pikir gampang ngelola uang 1 juta untuk 3 orang selama sebulan? Jangan salahkan aku ya, Mas. Setelah ini, aku nggak mau tahu lagi tentang urusan rumah. Aku juga capek hati, capek pikiran. Duit habis lagi kan? Cepet amat. Dipakai apa aja sih? Bingung aku sama kamu. Boros amat sih. Ranti, aku mau bertanya sama kamu. Kamu kemanakan semua uang gajiku?
Kenapa? Kok bisa secepat ini? Uang itu kok sudah habis? Apa kamu punya pacar? Apa kamu biayain pacarmu pakai uang gajiku? Kamu jawab yang jujur, Ranti. Kamu jangan coba-coba bohong sama aku. Mas, kenapa bisa pertanyaanmu melenceng ke sana? Pertanyaan macam apa itu, Mas? Tanpa kamu sadari, sama saja kamu menuduhku punya yang lain. Kalau kamu mau tahu uang itu kemana, tanyakan saja sewajarnya. Jangan tanya yang aneh-aneh. Kamu jangan tambah nyakitin perasaanku, Mas. Dengan pertanyaan uang habis kemana saja, hatiku sudah sakit. Karena apa? Karena kamu gak percaya sama aku. Seakan-akan uang itu habis untuk diriku sendiri. Sebelum bertanya, kenapa uang cepat habis? Kamu harusnya berpikir, berapa uang gaji yang kamu berikan ke aku? Berjuta-juta kah? Puluhan juta kah? Mikir, Mas. Sekarang ku perjelas ya, aku gak mau selalu disalahkan. Saat ngelola uang, aku sudah tahan sakit hatiku ini. Tolong kamu dengar baik-baik ya, Mas. Gaji setiap bulan yang kamu berikan ke aku sebesar 1 juta rupiah. Coba kamu berpikir, uang itu larinya kemana? Untuk dirimu sendiri saja sudah berapa? Bensin dan asapmu, listrik berapa? Belum lagi air, kamu total sendiri. Kamu tahu kan berapa biaya listrik dan air tiap bulan? Itu semua sudah separuh gajimu, Mas. Bayangin saja, 500.000 buat 30 hari. Kalau aku nggak mutar otak buat makan kita hari-hari, gimana, Mas? Aku masih bersyukur, Mas. Kita masih bisa makan. Lah kamu, perkara telur saja, kamu sudah marah-marah. Ngomong gak selera makan. Kalau aku yang nyuruh kamu buat cari kerja yang lain, yang gajinya besar, pasti kamu bilangin aku. Kalau aku tuh istri gak bersyukur. Mata duitan lah. Dan apalah itu? Coba kamu lihat aku. Perhatikan aku baik-baik. Lipstik saja aku gak punya. Gak sanggup beli. Karena aku lebih utamakan makanan, Mas. Dasterku saja cuci kering pakai. Ini malah nuduh. Kalau aku punya pacar, pakai ngebiayain pacar segala lagi. Dengar ya, Mas. Kalau seandainya aku punya pacar, ngapain aku yang biayain? Aku bakal cari yang banyak uangnya. Yang kaya. Ngapain? Kalau aku yang harus keluar uang. Nah, kalau aku cantik, punya banyak skincare, daster ganti-ganti, baru kamu bisa curiga. Dari mana aku bisa banyak uang? Ini, uang cuma seiprit. Nanya yang aneh-aneh. Lucu kamu tuh, Mas. Ranti, kamu kok ngomong begitu sih? Mas masih nanya, kenapa aku ngomong begini? Kalau aku gak ngomong begini, selamanya kamu bakalan nyalahin aku, Mas. Aku gak mau terus-terusan disalahin. Gini aja deh, Mas. Aku izin mau kerja, biar aku juga punya penghasilan sendiri. Jadi aku bisa bantu-bantu buat uang dapur kita. Terserah aja sih, kalau kamu mau kerja. Aku nggak pusing kok. Bu, ibu punya lauk apa, Bu? Bagas lapar, Bu. Pengen makan. Ada tuh di dapur, ikan bakar sama sayur bening. Kamu nggak kerja, Nak? Iya. Maaf ya, Nak. Ibu mau tanya. Ranti masak apa di rumah? Kok kamu makan di sini terus? Apa Ranti nggak marah nanti kalau kamu makan di sini terus? Bukan maksud ibu ngelarang kamu makan di sini. Kasihan aja istrimu. Sudah capek-capek masak, malah nggak dimakan. Ibu juga paling jengkel kalau sudah dimasakin, malahan nggak dimakan. Bagas bosan, Bu. Makanannya itu aja. Kalau nggak telur, tahu. Kalau nggak tahu, ya tempe. Enak banget, Bu. Enak kan juga di sini. Masakan ibu itu selalu ganti-ganti. Nggak itu terus. Bikin selera makan. Ibu aja bisa kok masak yang enak-enak. Masa Ranti cuma masak yang itu aja terus. Alasannya selalu itu aja. Uang gaji nggak cukup. Makanya Ranti masak seadanya aja. Gas, kamu mau tahu nggak kenapa ibu bisa punya lauk yang enak-enak? Semua itu dari majikan ibu, Nak. Makanan yang kamu bilang enak itu, semua itu dari majikan ibu. Kamu tahu kan, kalau ibu ini kerja di rumah orang. Kalau ibu tiap hari masak yang enak-enak begitu, ya mana cukup uang gaji ibu. Ibu nggak mampu, Nak. Kamu kan bisa berpikir, kenapa istrimu sampai bilang begitu? Kamu sudah dapat kan jawabannya? Nah, evaluasikan itu.
Kalau Ranti sampai bilang gaji nggak cukup, kamu pikir sendiri aja. Yang tahu gajimu kan kamu sendiri. Berpikirlah. Ibu nggak dukung siapa-siapa. Ibu hanya ingin meluruskan apa yang dikatakan Ranti itu. Semua ada sebabnya. Ibu juga pernah jadi seorang istri, jadi ibu paham apa yang dikatakan istrimu. Sekarang ibu mau tanya. Kamu jawab dengan jujur. Berapa gajimu sebulan? Sampai Ranti bilang, kalau gajimu nggak cukup. Lumayan kok, Bu. Gaji Bagas 1 juta. Oh, pantas. Menantuku ngomongnya begitu. Lah anakku aja. Kebanyakan ngeluhnya. Nggak sadar diri 1 juta itu seberapa sih, Gas? Ibu aja nih ya, sendirian 1 juta aja kadang nggak cukup. Apalagi kamu yang bertiga. Apa nggak pusing tuh Ranti? Mutar otak tiap bulan cuma buat mikirin. Besok, masak apa lagi ya? Loh, ibu kok ngomong begitu sih? Kok malahan belain Ranti daripada anaknya sendiri? Jelaslah, aku bela menantuku. Anakku aja yang nggak tahu diri. Mampunya semana, mintanya macam-macam. Bukannya ibu mau meremehkan uang 1 juta. Kalau kamu bersyukur dan sabar, 1 juta itu insya Allah bisa mengantarkan kamu ke yang berjuta-juta. Kamu tuh laki-laki nak, harus lebih peka lagi. Kalau kamu mau makan enak, ya kamu harus cari uang yang banyak. Jangan terus-terusan nyalahin istrimu. Kemana uang? Kenapa cepat habis? Aneh banget. Pertanyaan macam apa itu? Bu, sudah dong. Jangan ngomel terus dong, Bu. Ibu belum selesai nak. Ibu ini nggak ngomel. Ibu nasehatin kamu. Kamu tuh anak ibu, kepala rumah tangga. Kalau bukan ibu yang nasehatin kamu, siapa lagi? Kamu bisa lihat, contoh ibu berpisah dengan bapakmu itu. Gara-gara apa? Ya gara-gara begini. Kamu tuh persis seperti bapakmu. Gak mau tahu, ibu lebih memilih berpisah. Karena ibu capek nak, hidup bersama, tapi selalu disalahkan. Mendingan ibu hidup sendiri. Santai gak ada beban pikiran. Ranti itu termasuk istri yang sabar loh. Kamu beruntung dapat istri yang gak neko-neko. Dia masih mau bertahan dengan keadaanmu. Jadi, jangan sampai rumah tanggamu hancur. Cuma gara-gara keegoisanmu, belum tentu perempuan yang lain mau nerima dan bertahan kayak Ranti. Kamu pikirkan baik-baik omongan ibu ini. Bagas kaget, karena ibunya ternyata malah membela istrinya. Semoga nasihat yang ibumu berikan, kamu pahami ya Bagas. Jangan masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Tapi biasanya ya, laki-laki kayak Bagas ini gak bakalan percaya kalau bukan dia yang mengalaminya, ngerasain ngatur uang belanja sendiri. Hari ini sudah waktunya gajian. Aku sudah gak mau lagi megang uang belanja. Biar Mas Bagas aja yang atur uangnya. Biar dia tahu semua uangnya habis kemana. Ranti, hari ini Mas sudah gajian loh. Kamu belanja ke pasar ya. Terus, kamu masak makanan yang enak-enak ya. Memangnya Mas mau makan apa? Mas mau makan daging masak bistik. Terus besoknya gulai ayam sama kentang. Lusanya bikinin aku ikan bakar kakap ya. Sama sayur capcay yang lengkap pakai bakso sama sosis. Oh gitu? Gini aja ya Mas. Ranti kan mau pergi kerja. Gimana kalau Mas aja yang belanja untuk kebutuhan rumah di bulan ini? Jangan lupa sebelum ke pasar, bayar air dan listrik dulu. Jadi sisa uangnya baru dibelanjakan ke pasar. Sebelum Mas ke pasar, Mas ke dapur dulu. Lihat bumbu apa saja yang habis. Jadi sekalian Mas beli di pasar. Loh, kenapa bukan kamu aja sih Ranti? Mas mana tahu belanja-belanja kayak begitu. Ranti mau kerja Mas. Lagian juga Mas kan belum pernah tahu kebutuhan rumah tangga itu apa saja. Biar Mas tahu arah uang gaji selama ini kemana aja. Nanti Ranti coba tulis semua kebutuhannya. Jadi Mas tinggal beli aja ya. Kamu yakin nih nggak mau megang uang gaji? Nanti kamu nyesal loh kalau aku yang megang uang gajinya. Enggak Mas, Ranti nggak nyesal kok. Mas pegang saja itu ya. Makanya aku mau kerja. Jadi aku punya uang pegangan sendiri. Biar kamu tahu ya Mas, uang gaji yang seuprit itu, kalau di tanganmu bisa dapat apa aja. Ya udah, sekarang kamu tuliskan dulu ya. Hari ini kebetulan Mas juga libur. Biar Mas aja yang belanja ke pasar. Mas juga bisa kok kelola keuangan. Oke Mas, Ranti tuliskan dulu ya. Beli apa dulu ya? Oh iya ya,
Aku mau beli bahan-bahan makananku dulu ah. Daging. Oh ya, aku mau beli daging dulu deh. Mau beli daging, Pak? Ini tuh dagingnya masih baru dipotong loh. Tuh lihat aja warnanya masih cerah-cerah kan? Saya kasih murah deh. Harga sekilonya buat Bapak. Wah iya ya, dagingnya masih fresh banget ini. Enak banget nih. Kalau dimasak bistik, aku beli 2 kilo aja deh. Biar aku puas makannya. Aku ambil 2 kilo ya mas. Oke, Pak. Tunggu sebentar ya. Biar saya timbang dulu. Daging sudah. Sekarang aku mau beli ayam buat gulai ayam. Terus kentang sama ikan kakap lagi. Ayamnya, Pak. Ini ayamnya ayam jumbo loh, Pak. Masih seger banget. Baru aja dipotong. Coba deh. Bapak, lihat daging dadanya, Pak. Besar banget kan? Iya ya mbak, ayamnya jumbo banget. Saya ambil 2 ekor ya mbak. Tunggu sebentar ya, Pak. Saya siapkan dulu. Ayam sudah, kentang juga sudah. Sekarang ikan kakap lagi deh. Sama bakso dan sosis. Buat sayur capcainya. Wah, seger-seger banget ikannya. Pak, saya minta ikan kakapnya 2 kilo ya pak. Pasti, enak banget ini. Kalau dibakar. Sebentar ya Pak, saya timbangkan dulu. Sekarang, tinggal beli perbumbuan lagi deh. Sama persabunan. Oh ya, asapku juga belum. Cari apa, Pak? Mbak, saya mau beli asap. Sama perbumbuan. Terus persabunan juga mbak. Oh iya, Pak. Silahkan dipilih dulu. Nanti bayarnya langsung ke kasir ya, Pak. Sudah semua kan? Aku mau buktikan sama Ranti. Kalau aku juga bisa ngelola uang dengan baik, bisa makan enak pula. Ranti, ini belanjaannya. Tolong kamu masak daging bistik yang enak ya. Cepet ya, aku lapar banget soalnya. Gimana mau masak? Bawangnya sama rempahnya saja nggak dibeli. Mas, mana bawang dan rempahnya? Kok nggak ada? Ya nggak bisa dimasak lah. Terus mana berasnya? Gas juga belum dibeli kan? Astaga, iya ya, aku lupa Ranti. Tunggu aku beli dulu ya. Sebenarnya, aku juga kepengen makanan begini, Mas. Tapi, aku pusing ngelola uangnya. Maaf ya, Mas. Harusnya aku yang repot seperti ini. Tapi, kamu sendiri yang buat hatiku sakit. Ini baru sebentar loh, Mas. Belanjaan makanan begini, pastinya habis banyak banget. Tapi, kita lihat aja dulu, sisa uangmu sampai hari keberapa. Uang sisa dari pasar tadi 300.000. Terus beli beras, gas sama bawang. Habisnya 250.000. Uang sisa 50.000. Ah, cukup aja itu buat bensin sebulan. Loh, kenapa kok tiba-tiba lampunya mati ya? Apa memang lagi mati lampu? Ranti, kenapa kok lampunya mati sih? Kamu belum isi voucher ya? Astaga, aku lupa. Belum beli voucher listrik. Mana air belum aku bayar juga lagi ah. Uang tinggal selembar buat bensin. Duh, gimana ini? Pasti kamu belum beli voucher listrik kan, Mas? Jangan-jangan kamu juga belum bayar air ya? Iya Ranti, maaf ya. Mas lupa betul loh. Padahal kan aku sudah ngingatin, Mas. Bayar dulu air sama listrik, baru sisanya dibawa ke pasar. Jadi gimana ini Ranti? Mas bingung loh. Uang sisa 50.000 buat bensin. Ya udah sih, gelap-gelapan aja. Sampai gajian lagi. Bu, Bagas titip ini di kulkas ya, Bu. Kenapa kok tumben nitip di kulkas ibu? Apa kulkas di rumahmu rusak ya, nak? Gini, Bu. Bagas boleh pinjam duit nggak, Bu? Buat isi voucher listrik sama bayar air di rumah. Tumben? Kok bisa? Kamu tiba-tiba minjem duit. Mau beli voucher sama bayar air. Memangnya uang gajimu kemana, nak? Gak biasanya kamu begini loh. Apa kamu belum gajian, Gas? Sudah sih, Bu. Tapi uangnya sudah habis, Bu. Bagas lupa banget kalau belum bayar air sama listrik. Bentar dulu. Biasanya kan, yang bayar ini tuh kan Ranti ya. Ini kok tiba-tiba kamu yang lupa, nak? Ada apa? Dan kenapa? Kamu baik-baik aja kan? Sama istrimu?
Tadi pagi sih Bagas sudah gajian. Tapi Ranti nggak mau megang uang belanja, Bu. Katanya biar aku aja yang megang uang belanja bulan ini. Jadinya aku bawa ke pasar deh uangnya. Terus, apa aja yang kamu beli? Yang tadi itu, Bu. Yang Bagas titip di kulkas. Ada ayam sama ikan kakap. Terus dagingnya yang 2 kilo sudah dimasak sama Ranti, Bu. Sekarang sisa uangnya berapa? Terus, buat apa? Ada sih, Bu, sisa 50.000 buat bensin motor Bagas pulang pergi kerja. Kira-kira cukup nggak itu? 50.000 buat sebulan beli bensin. Kayaknya nggak cukup deh, Bu. Biasanya sih ya, sebulan itu bisa habis 100 ribuan, Bu. Terus, kalau seandainya ayam sama ikan yang ada di kulkas itu habis dalam seminggu, bagaimana? Sedangkan sisa uangmu yang 50.000 itu saja masih kurang buat kamu beli bensin. Sebulan itu 30 hari, Nak. Kamu harus bisa berpikir menu apa setiap hari yang cukup untuk uang belanjamu. Sekarang lihat, listrik air nggak kebayar. Belum lagi bensin yang kurang. Kalau ayam dan ikanmu sudah pada habis, mau makan pakai apa? Itu semua duit dari mana? Kamu pikir enak, mikirin menu tiap hari? Bukannya ibu melarang kamu masak makanan yang enak, tapi lihat kondisi keuanganmu, Nak. Sehari kamu makan enak, 29 hari kamu makan apa? Uang habis, yang lain belum kebayar. Kalau dirimu sendiri aja nggak masalah. Mau makan atau enggak, selama 29 hari ke depan, lah ini. Kamu ada istri sama anak loh, itu tanggung jawabmu. Kamu harus mikirin mereka juga. Nak, suami dan istri itu masing-masing punya peran penting dalam rumah tangga. Kamu sebagai laki-laki, jangan pernah memandang remeh istrimu. Hanya karena dia tidak berpenghasilan. Kalau dia harus digaji, kamu gak bakalan sanggup bayar istrimu. Terus, kalau istri juga kerja, bantu cari duit. Kamu tahu nggak, Nak? Double itu kerjaannya. Kamu pulang kerja, bisa langsung tidur. Nah, istrimu pulang kerja langsung nyuci, masak, ngurusin anak, dan lain-lain. Coba ya, sehari aja kamu gantikan peran istrimu di rumah. Masak, nyuci, bersih-bersih, ngurusin anak, antar jemput sekolah anak. Mana kamu sanggup? Belum lagi mikirin makanan. Besok masak apa lagi ya? Aku harus bisa masak dengan uang segini. Biar cukup untuk sebulan. Gak ada loh, istri yang gak mau makan enak, Nak. Cuma istri itu takut ngomong aja, takut nyusahin suaminya. Sekarang kamu pusing gak mikirin kekurangan uang buat bayar ini itu? Pusing kan? Masih mau kamu megang uang belanja? Jaga istrimu baik-baik ya, Nak. Ranti itu istri yang sabar. Minta maaflah sama istrimu. Bukan kamu saja yang bekerja keras. Istrimu juga, dia juga kerja keras untuk menyeimbangkan rumah tanggamu. Saran ibu, cobalah kamu sambil cari-cari kerjaan yang lain, biar kebutuhan istrimu juga terpenuhi. Minta doanya, doa istrimu penting sekali. Kalau doa ibu, ya sudah pasti ibu doakan kamu, karena kamu anakku. Tapi doa istrimu, itulah doa yang paling kamu butuhkan. Karena apa? Karena dia orang lain yang kamu minta pada orang tuanya, dan kamu halalkan dengan ikatan pernikahan. Orang yang kamu ajak hidup bersama, dia yang berikan kamu keturunan, dan orang yang mau diajak susah maupun senang. Istri itu, atau seorang ibu itu, dia adalah jantungnya rumah. Kalau kamu bikin sakit jantungmu, ya siap-siap aja. Seluruh isi rumah ikut kacau. Jadi hati-hati, muliakan istrimu, Nak. Rezekimu pasti mengalir terus. Percaya sama ibu. Akhirnya, Bagas meminta maaf dan mengakui keegoisannya. Selama ini dia sudah meremehkan tanggung jawab istrinya. Kadang, lelaki lupa bahwa di balik piring yang terhidang di meja, ada hati seorang istri yang berjuang tanpa suara. Uang belanja yang suprit itu, dia pecah-pecah, dia ukur, dia sisakan, agar rumah tetap hidup meski sederhana. Namun ketika ditanya dengan curiga, uang itu habis kemana? Hatinya remuk, karena yang dituding bukan angkanya, tapi seolah-olah kesetiaannya yang diragukan. Padahal, istri itu setiap hari belajar bersyukur, belajar menerima kekurangan suaminya tanpa keluh. Dia tak pernah menuntut lebih, tak pernah meminta hidup mewah. Yang dia mau hanya dihargai, dihormati, dan dipercaya. Istrimu tidak pernah membeli apapun untuk dirinya sendiri. Baju lama dia pakai, lipstik habis dia diam, semua keinginannya dia tunda. Bukan karena dia tidak ingin, tapi karena dia lebih takut melihat rumah ini kekurangan. Suami yang baik bukan yang bertanya dengan curiga, tapi yang melihat perjuangan istrinya meski tidak terlihat mata.
Sebab sesungguhnya wanita yang mau menerima kekurangan suaminya adalah wanita yang paling tulus cintanya. Dan ingat, hargai istrimu, karena di balik kesederhanaan kalian, ada wanita yang setiap hari berperang dengan kebutuhan, namun tetap tersenyum agar suaminya tidak merasa kurang. Dia rela terlihat tidak terurus, demi keluarga yang tetap bisa makan kenyang. Biasanya kalau aku masak nasi goreng buat sarapan, pasti Mas Arman suka. Tapi sayangnya, telur lagi nggak ada. Padahal enak banget nasi goreng sama telur ceplok. Kok cuma ini sih? Telur ceploknya mana? Mana enak makan nasi goreng, telur ceploknya nggak ada. Aku jadi nggak selera makan nih. Maaf ya Mas, uang belanja kemarin tinggal dikit Mas. Ya iyalah tinggal dikit, orang yang habisin juga kamu kok. Kerjanya cuma di rumah aja. Tapi kamu tuh boros banget. Aku tuh sudah coba menghemat Mas. Tapi kan sekarang apa-apa sudah pada mahal Mas. Alasan aja kamu tuh. Makanya kamu tuh kerja, cari uang. Jadi aku nggak perlu pusing tiap bulan. Kamu kok gitu sih Mas? Kamu kok nggak menghargai aku Mas? Ya kenapa memangnya? Betul kan apa yang aku omongin? Kamu tuh jangan taunya ngabisin uang aja, menghasilkan juga dong. Kalau mau dihargai itu, kerja jangan taunya hidup dari uang orang. Enak banget hidupmu ya, pengangguran, beban, taunya makan uang orang. Apa nggak capek ya tiap hari nganggur di rumah? Kerjanya cuma itu aja. Taunya cuma bisa ngabisin uang anakku aja. Kalau aku sih malu ya. Malu sudah jadi beban hidup buat suami. Mbok ya, tahu dirilah jadi orang. Jangan taunya cuma minta, minta dan minta. Ada ya orang kayak begitu? Kalau aku sih malu banget. Kalau aku jadi dia nih ya, aku langsung cari kerjaan deh. Bu, Ibu lagi ngomongin Laras ya? Buat yang ngerasa aja sih. Mas, Putri panasnya tinggi dari tadi siang. Aku sudah kompres, tapi nggak turun. Besok harus dibawa ke dokter. Mas masih punya uang nggak? Baru juga aku masuk rumah, yang ditanya langsung uang. Kamu pikir aku mesin uang? Aku bukan minta buat macem-macem, Mas. Ini buat anak kita. Putri lagi sakit. Sakit? Ya salah kamu. Ngurus anak aja nggak becus. Di rumah seharian, ngapain sampai anak bisa sakit begini? Aku sudah jaga dia, Mas. Aku nggak tidur dari semalam. Aku cuma... Alasan, aku ini capek kerja loh. Pulang-pulang masalah lagi. Coba kamu kerja ras. Jangan cuma di rumah, apa-apa ngandelin aku. Aku di rumah bukan karena mau santai. Aku ngurus rumah, ngurus Putri. Aku kira itu juga tanggung jawab seorang istri. Kamu bilang ngurusin rumah, anak sakit aja nggak bisa dijaga. Aku kerja banting tulang, kamu tinggal minta uang. Mas, aku nggak minta kaya. Aku cuma minta Putri bisa berobat. Dia anak kita loh, Mas. Anak kita, tapi yang bikin dia sakit, kamu. Dan ingat ya, aku kerja, aku yang cari uang. Kamu itu nggak ngasih apa-apa selain ngabisin. Kalau menurut Mas aku nggak ngasih apa-apa, berarti selama ini aku cuma beban ya? Mas, kenapa sih kamu selalu nyuruh aku kerja? Kalau aku kerja, siapa yang ngurusin Putri, Mas? Berpikirlah pakai otakmu. Gitu aja nggak bisa mikir. Memang dasar terlalu banyak alasanmu kan? Kan ada ibu. Ngomonglah sama ibu. Titipkan Putri sama ibu, kan bisa. Bu, ada obat demam anak gak, Bu? Oh ada Mbak, duduk dulu ya biar Ibu ambilkan dulu. Putri lagi sakit ya? Iya, Bu. Dari semalam Putri demam. Bu,
boleh nggak Laras ngutang uang obat ini dulu? Insya Allah, minggu depan Laras bayar ya, Bu. Iya Mbak, nggak apa-apa. Bawa aja dulu ya. Makasih ya, Bu. Iya Mbak, sama-sama. Iya Mbak, kamu punya kenalan nggak? Siapakah gitu yang bisa bantu Ibu di sini? Ibu lagi nyari orang buat bantu nyuci Mbak. Oh, Ibu nyari tukang cuci ya? Aku aja, Bu. Aku mau jadi tukang cuci Ibu. Loh, emang nggak dimarahi suamimu tah? Enggak, Bu. Nggak apa-apa kok. Kapan Laras bisa kerja, Bu? Besok ya Mbak, kalau kerjaan Mbak sudah selesai di rumah, langsung ke sini aja ya. Alhamdulillah. Iya, Bu. Kalau gitu Laras pulang dulu ya, Bu. Iya Mbak, makasih ya. Iya, Bu. Sama-sama. Alhamdulillah, demamnya udah mulai turun. Aku mau ngomong dulu sama Ibu. Semoga Ibu mau jagain Putri ya. Bu, maaf ya. Laras mau minta tolong sama Ibu. Mau minta tolong apa kamu? Gini, Bu. Besok Laras mau kerja di rumahnya Bu Yuli, Bu. Kerja apa kamu di situ? Jaga warung? Gak, Bu. Laras kerja nyuci di rumah Bu Yuli, Bu. Kerja kok jadi tukang cuci? Apa kamu nggak malu tuh? Gak, Bu. Yang penting Laras punya penghasilan. Laras titip Putri ya, Bu. Boleh aja sih, tapi ada syaratnya lah. Syaratnya apa, Bu? Syaratnya, setengah uang gaji kamu kasih ke ibu. Enak aja, kamu dapat uang, aku cuma dapat capeknya ngurusin anakmu. Kalau mau ya oke, kalau enggak ya udah sih. Iya, Bu. Gak apa-apa. Nanti Laras kasih setengahnya sama Ibu. Gitu dong, baru adil. Loh, banyak banget uangnya Mas Arman di saku celananya. Laras, mana uangku yang ada di saku celanaku? Kamu sembunyikan ya? Gak, Mas. Ini ada uangnya. Kenapa kamu nggak langsung kasih tahu aku sih? Pasti kamu mau ambil uangnya kan? Kamu jangan kurang ajar ya. Itu uangku. Loh, kamu kok ngomong gitu sih, Mas? Aku ini istrimu loh. Aku bukan pencuri. Justru karena itu, kamu harus tahu diri. Kamu kan nggak kerja. Jadi jangan sok deh. Mau pakai uangku sesuka hatimu. Kalau aku nggak tanyain, pasti kamu mau ngambil uangku kan? Mas, tolong kamu jangan rendahkan aku seperti ini, Mas. Aku tahu aku nggak punya penghasilan. Tapi tolong hargai aku sebagai seorang istri, Mas. Cukup, Mas. Jangan samakan aku sama pencuri cuma karena aku nggak kerja di luar rumah. Kamu pikir aku ini siapa? Hah? Aku yang tiap hari pegang bajumu yang kotor. Aku yang nyuci saku celanamu. Tapi kamu malah nuduh aku ngincer uangmu. Uang itu nggak pernah aku sentuh. Dan kalaupun aku mau ambil, harusnya aku ambil sejak lama. Waktu anak kita sakit, waktu dapur nggak ngebul, waktu aku harus ngitung beras 1 genggam. Kamu boleh punya uang, Mas. Tapi kamu nggak punya hak buat ngerendahin harga diriku. Aku ini istrimu, bukan beban, bukan pengemis. Dan jelas bukan maling seperti yang kamu tuduhkan. Yang bikin aku hancur bukan karena aku nggak kerja, tapi karena aku hidup sama laki-laki yang tiap hari bikin istrinya ngerasa nggak pantas hidup. Jangan main drama, Ras. Kalau kamu nggak kerja, ya jangan banyak nuntut. Semua yang ada di rumah ini dari uangku. Kamu pegang celanaku, kamu yang nyuci. Ya wajar dong. Aku curiga, uang segitu juga bukan buat kamu. Itu hasil keringatku, bukan buat dihabisin sama orang yang cuma di rumah. Kamu bilang kamu capek, aku juga capek kerja, Ras. Bedanya aku pulang bawa uang, kamu cuma bawa keluhan. Jadi mulai sekarang, jangan sentuh apapun milikku. Ingat posisi kamu di rumah ini. Selama kamu nggak kerja, kamu cuma numpang hidup dari aku. Tangis Laras bukan sekedar air mata. Ia adalah suara hati yang terlalu lama dibungkam.
di balik dinding rumah yang ia rawat dengan setia, seorang istri runtuh perlahan. Bukan oleh kemiskinan, tapi oleh kata-kata yang mencabut martabatnya. Setiap isak adalah luka. Setiap air mata adalah bukti bahwa cinta bisa berubah menjadi penjara ketika penghargaan mati di dalamnya. Hari itu, langit pun seakan menunduk karena ada seorang perempuan yang tak pernah berhenti memberi, namun tak pernah dianggap cukup. Dan saat Laras menangis, dunia seharusnya tahu, tak semua luka itu berdarah, tapi semuanya bisa menghancurkan jiwa. Bu, ini Arman beliin bakso kesukaan ibu. Dimakan ya, Bu. Wah, enak banget ini, Nak. Iya dong, Bu. Cepet dimakan, Bu. Nanti dilihat sama si Laras. Loh, kamu cuma beli 2 aja kah? Iyalah, Bu. Laras kan sudah kerja. Dia kan pasti punya uang sendiri, kan? Ngapain lagi? Aku belikan, dia makan. Ya Allah, Mas. Kalimat itu jatuh seperti pisau, bukan karena baksonya, bukan karena jumlahnya, tapi karena untuk pertama kalinya Laras benar-benar paham. Di rumah ini, dia bukan istri, bukan menantu, bahkan bukan keluarga. Dia hanya tamu yang keberadaannya harus disembunyikan, tak layak tahu, tak pantas diajak berbagi. Laras duduk terdiam, meneteskan air mata yang mulai menggenang. Perutnya lapar, tapi hatinya jauh lebih kosong. Bukan soal 2 bungkus bakso, tapi ini tentang betapa mudahnya seseorang menghapus keberadaanmu. Hanya dengan 1 kalimat, dia sudah punya uang sendiri. Wah, enak banget ya makanannya. Banyak banget lagi. Iya, Bu. Tadi Rini bingung mau bawa apa. Jadi Rini mampir beli ini aja, Bu. Gini nih yang ibu suka. Kamu baik banget ya, Rin. Nggak kayak si Laras itu. Nggak pernah beli apa-apa di rumah ini. Loh, Mas. Siapa perempuan ini, Mas? Oh ya, kenalin nih. Ini pacarku Rini. Kenapa memangnya? Pacar, kamu yang benar aja, Mas. Dibilangin kok nggak percaya sih? Laras, kamu tuh tuli kah? Ini tuh Rini, pacarnya Arman. Sudah jelaskan, Laras. Jadi kamu nggak usah nanya lagi. Oh iya ya, sekalian nih, aku mau ngasih tahu kamu, Laras. Hari ini aku Arman suamimu. Aku talak kamu. Apa, Mas? Kamu talak aku? Aku talak kamu, Laras. Sekarang kamu bisa pergi dari rumah ini. Aku nggak mau punya istri, tukang cuci kayak kamu. Bikin malu aja sih. Coba lihat Rini ini. Dia wanita karir, kerjanya di kantor bareng aku. Keren kan? Kamu tuh apa? Kerja kok jadi tukang cuci? Gak level banget sih. Laras pulang dengan tangan yang masih berbau sabun. Punggungnya pegal, bajunya basah oleh keringat dan air cucian. Ia tak pernah menyangka rumah yang ia anggap tempat pulang malah menjadi tempat ia kehilangan segalanya. Di meja makan, makanan tersaji penuh, bukan dari keringat Laras, melainkan dari uang seorang perempuan asing yang duduk begitu akrab di samping suaminya dan ibu mertuanya. Hati Laras bergetar. Pertanyaannya belum selesai meluncur. Namun, jawabannya sudah lebih duluan menikam. Bukan dari suaminya, melainkan dari mulut ibu mertua yang selama ini ia hormati, seperti ibu kandungnya sendiri. Rini itu pacarnya Arman. Dunia Laras akan runtuh dalam 1 kalimat. Belum sempat air mata jatuh. Belum sempat napasnya kembali teratur. Arman berkata dingin, tanpa rasa bersalah. Talak itu meluncur begitu saja. Di depan perempuan lain,
Seolah pernikahan Laras tak lebih dari noda yang ingin segera ia hapus. Arman membandingkan, bukan hati dengan hati, tapi uang dengan uang. Seorang Laras yang hidup dari cucian orang, yang tangannya kapalan demi dapur tetap berasap, dianggap tak sebanding dengan Rini, wanita karir yang datang membawa kemewahan. Tak ada yang membela, tak ada yang berdiri di samping Laras. Kamu kenapa mau berhenti kerja, Mbak? Laras habis ditalak Mas Arman, Bu. Tapi Laras juga bingung mau pulang kemana. Ya sudah, kamu tinggal di sini aja sama ibu ya. Ibu juga sendirian di sini. Kamu bantu-bantu ibu aja di rumah ya. Alhamdulillah. Makasih ya, Bu. Iya udah, sekarang kamu beresin barang-barangmu ya. Ada 1 kamar kosong kok. Mas, kamu serius nih? Beli makanan cuma buat kamu aja? Ya iyalah, Rin. Emangnya kenapa? Kamu kan punya uang sendiri kan? Kok bisa kamu punya pikiran begitu, Mas? Aku beneran gak nyangka loh. Ternyata kamu begini orangnya. Santai, Rin. Gajimu kan lebih besar dari aku. Ya wajar aja sih menurutku. Kita kan punya penghasilan masing-masing. Oh gitu? Oke lah, aku ikuti kemauanmu, Mas. Gak masalah kok. Gitu dong. Itu baru istriku. Maaf ya, aku pikir tadi gak ada orang. Nggak apa-apa, Mas. Aku cuma bersihin kamar ini kok. Kayaknya lama banget nggak ditempati. Makanya aku bersihkan, Mas. Iya sih, ini tuh sebenarnya kamarku. Aku baru pulang dari luar kota. Aku Bagas, ponakannya Bu Yuli. Kamu siapa ya? Aku Laras, Mas. Aku yang kerja di sini bantuin Bu Yuli. Kamarku di sebelah, Mas. Kebetulan, aku juga sudah selesai kok, Mas. Oh gitu, makasih ya Laras. Iya, Mas. Sama-sama. Rin, kenapa sih? Kamu nggak ngomong nikah sama si Arman itu? Jangan marah dong, Pak. Nanti hilang gantengnya loh. Kamu tuh, bikin bapak gemes aja. Kapan nih kita liburan lagi, Rin? Bapak kangen loh. Oh, Bapak kangen sama Rini ya? Bapak mau liburan sama Rini. Tapi ada satu permintaan Rini, Pak. Kamu mau minta apa sih, Rin? Itu sih gampang banget. Apa sih yang nggak buat kamu, sayang? Gitu ceritanya, Gas. Kenapa emangnya kamu nanya-nanyain Laras? Kamu naksir sama Laras ya? Kasian juga ya Bude. Gimana ya Bude? Laras itu orangnya sederhana, baik, rajin pula. Bagas juga sebenarnya. Sudah capek hidup sendiri Bude. Mungkin lebih baik Bagas ngomong langsung ya sama Laras. Iya, Nak. Lebih baik begitu. Kamu ngomonglah sama Laras baik-baik. Insya Allah, dia mau kok. Enak sekali mereka. Tinggal tanda tangan, bilang maaf perusahaan harus efisiensi, lalu selesai. Seolah tahun-tahun hidupku yang habis di sana cuma angka di kertas. Datang pagi, pulang malam. Lembur tanpa hitung jam. Saat untung, mereka senyum. Saat rugi, aku yang dibuang. Tanpa pesangon, tanpa rasa bersalah. Kata mereka ini keputusan sepihak. Iya, sepihak yang nginjak hidup orang lain. Mereka nggak pernah mikir, aku pulang bawa apa ke rumah. Mana zaman sekarang, susah banget cari kerjaan. Benar-benar sial. Rasain kamu, Mas. Makanya kamu jangan semena-mena sama aku. Kamu pikir aku nggak sakit hati. Memang kamu pantas kok dapat ganjaran seperti ini. Kamu salah lawan, Mas. Aku bukan perempuan lemah seperti mantan istrimu itu. Nak, ibu lapar loh. Di rumah sudah nggak ada apa-apa. Gimana ini ya? Ya.
Arman juga lagi bingung. Sudah kesana kemari nyari kerjaan, tapi kok susah banget ya? Coba kamu minta uang dulu sama istrimu, Nak. Siapa tahu dia mau bantu kan? Oh iya ya, Bu. Sebentar Arman mau ngomong dulu ya. Enak banget nih makanannya. Aku mau makan dulu deh. Loh, sayang kamu lagi makan ya? Kok nggak manggil-manggil sih? Aku sama ibu juga belum makan loh. Aku panggil ibu dulu ya. Ngapain sih? Kamu tuh ganggu orang makan aja. Kamu tuh beli sendiri dong. Kamu kan punya uang. Ini tuh makananku. Aku beli pakai uangku sendiri. Kamu kan kerja pasti punya uang dong. Sayang, kamu kan tahu aku lagi nganggur. Masa kamu tega sih sama aku? Gimana ya? Kalau kamu nggak punya uang, ya nggak usah makan. Apa kamu nggak malu ya hidup pakai uang orang? Loh, kamu kok ngomong gitu sih sayang? Ini kan kata-katamu sendiri. Kamu lupa ya? Masa sih kamu mau jilat ludahmu sendiri? Kamu nggak malu? Rini, pergi kamu dari rumah ini. Mulai malam ini, aku talak kamu. Oke, siapa takut? Aku juga nggak rugi kok. Kasian banget hidupmu, Mas. Nggak punya kerjaan, nggak punya uang. Aku turut prihatin banget loh. Selamat tinggal ya, Mas. Arman terdiam, bukan karena kenyang, tapi karena lapar yang tak punya harga. Mulutnya ingin bicara, tapi Rini lebih dulu membungkamnya dengan kata yang dulu keluar dari bibirnya sendiri. Gak punya uang, gak usah makan, gak malu hidup pakai uang orang. Kalimat itu kini berbalik arah, menusuknya tanpa ampun. Dan saat itulah Arman ingat, dulu, Laras pernah menelan lapar yang sama, dengan kepala tertunduk dan hati yang hancur. Kini, Arman tahu rasanya, dibungkam, direndahkan, dan dibuat tak layak sekedar untuk makan. Bersama Bagas, Laras tidak lagi dihitung dari apa yang ia hasilkan, melainkan dihargai dari siapa dirinya. Ia disayangi tanpa syarat, dinafkahi tanpa harus diminta, diperlakukan sebagai istri, bukan beban. Di rumah ini, Laras tidak perlu menahan lapar, tidak perlu menelan hinaan, tidak perlu membuktikan dirinya pantas dicintai. Karena Bagas tahu mencintai perempuan berarti melindungi, bukan merendahkan. Dan akhirnya, Laras bahagia, bukan karena hidupnya sempurna, tetapi karena ia berada di tangan yang tepat. Dari kisah ini, kita paham bahwa kekuasaan dalam rumah tangga bukan tentang siapa yang memberi uang, tetapi tentang siapa yang menjaga hati. Merendahkan istri adalah awal kehancuran, karena saat seorang perempuan pergi, seringkali yang tertinggal bukan penyesalan orang lain, melainkan kehampaan dalam diri sendiri. Makasih sudah nonton sampai habis ya. Sehat selalu buat kalian, dan sampai jumpa lagi.